Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rangga Amrullah dengan NPM 2302100190036. Saya berasal dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Ilmu Kelautan, Universitas Pajajaran. Saya angkatan ke-13, Kelautan 13. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang materi dari ekosistem terumbu karang. Mungkin ada beberapa komponen yang kayak saya jelaskan dari ekosistem terumbu karang sendiri. Pertama apa perbedaan dari karang, terumbu karang dan karang terumbu. Nah, kalau karang merupakan hewan phylum Cnidaria penghasil kapur. Untuk terumbu merupakan batuan sedimen kapur. Untuk terumbu karang sendiri merupakan ekosistem laut tropis pada perairan dangkal. Sedangkan untuk karang terumbu merupakan karang pembangun utama. Nah, karang juga dibagi menjadi dua, ada karang hermatipik dan ahermatipik. Maksudnya apa sih karang hermatipik? Karang hermatipik itu contohnya seperti menghasilkan terumbu, bersimbiosis dengan zooxanthellae, dan membentuk endapan CaCO3. Sedangkan untuk karang ahermatipik itu itu kebalikan dari karang hermatipik, seperti tidak menghasilkan terumbu, tidak bersimbiosis dengan zooxanthellae, dan tidak membentuk endapan CaCO3. Nah, untuk zonasi terumbu karangnya sendiri itu ada 6 ya. Pertama itu ada reef flat zone, ada back reef, ada reef crest, ada for reef zone, butter zone, dan juga yang terakhir ada deep for reef. Lanjut, untuk life form terumbu karang sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada yang acropora dan juga non acropora. Untuk acropora sendiri, pertumbuhannya itu bisa ke atas atau ke samping. Untuk ke atas biasanya disebut dengan aksial, dan untuk samping biasanya disebut dengan radial. Contoh untuk acropora itu seperti branching acropora atau bisa disingkat dengan ACB. Dan untuk penjelasan dari non acropora itu, dia pertumbuhannya itu hanya ke samping atau secara radial saja. Contoh itu seperti branching, disingkat menjadi CB. Kemudian ada faktor pembatas dari terumbu karang. Yang pertama, ada kedalaman kurang dari 25 meter. Yang kedua, suhu berkisar 28 sampai 30 derajat Celcius. Yang ketiga, salinitas 33 sampai 34 ppt atau part per thousand. Yang keempat, tingkat sedimen rendah. Dan yang terakhir, substratnya kuat. Nah, fungsi terumbu karang sendiri itu ada 4. Yang pertama, tempat tinggal bagi hewan laut. Yang kedua, tempat wisata juga. Yang ketiga, sebagai penunjang kegiatan pendidikan. Yang terakhir ada sebagai penghalang alami untuk melindungi pantai dari hembasan ombak. Jadi dia bisa mencegah juga kayak terjadinya agresi di pinggir pantai juga bisa. Nah, biasanya faktor rusaknya terumbu karang itu seperti pembangunan, sedimentasi, penangkapan tidak ramah lingkungan, pariwisata yang tidak bertanggung jawab, pemanasan global, dan juga pencemaran. Untuk struktur polit karangnya sendiri itu ada kosta, septa, pali, lempeng dasar, konesteum, koralum, koralit, dan kalik. Untuk kosta merupakan dinding yang berada di luar koralit. Untuk septa merupakan dinding bagian atas. Pali merupakan bagian septa yang paling menonjol. Lempeng dasar merupakan tempat menempelnya koralit dan juga polip. Untuk konesteum, yaitu dinding pembatas antar polip. Untuk koralum merupakan keseluruhan skeleton yang dibentuk dari beberapa polip. Terus ada koralit yang merupakan terdiri dari satu polip. Dan terakhir ada kalik, merupakan bagian dari permukaan koralit. Kemudian dapat penyakit-penyakit pada karang seperti black band disease, ada dark spot disease, red band disease, white plague, dan white pox. Nah, yang pertama ada black band disease. Itu tuh dia seperti adanya garis hitam pada karang, menunjukkan bahwa itu tuh kayak penyakit pada karang. Kemudian ada dark spot disease yang adanya bulatan hitam pada karang. Kemudian ada red band disease, adanya garis merah pada karang. Kemudian ada white band disease, adanya garis putih pada karang.
Nah, untuk metode pengambilan terumbu karang sendiri itu salah satunya ada line intercept transect. Nah, line intercept ini itu untuk menggambarkan struktur komunitas karang dalam bentuk presentasi persentase. Jadi outputnya itu dalam bentuk persentase. Kemudian uh, metode pengambilan itu mengamati atau mengukur parameter substrat yang berada pada garis atau meteran yang sudah dengan ukuran tertentu dan sudah ditandai dengan tempat tertentu. Ya, kemudian line intercept transect ini menentukan komunitas bentik di area terumbu karang berdasarkan bentuk pertumbuhan karang. Jadi maksudnya bentuk pertumbuhan karang tuh dia dia itu secara aksial atau secara radial seperti itu. Kemudian saya sini juga mau menjelaskan tentang metode pengambilan data yang lain seperti underwater photo transect. Underwater photo transect ini dia itu mengambil data secara dokumentasi. Maksudnya apa? Maksudnya dia mengambil data dengan cara diambil fotonya terlebih dahulu. Kemudian setelah diambil foto tersebut dianalisis menggunakan software pada komputer. Nah, untuk software sendiri itu menggunakan software CPCE. Hasilnya itu untuk mendapatkan data kuantitatif. Jadi outputnya itu berupa data kuantitatif. Dan untuk contoh datanya sendiri itu seperti tutupan karang ya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.